Iben nih pertanyaan pertama. Kenapa kontennya banyak yang cetek? Iben. Masa anak kecil dieksploitasi? Ada pertanyaan lagi. Mentang-mentang suka bikin sama anak kecil digunain terus-terusan. Hahaha, minim konten ya bos. Halo, gue Marlo, pengganti Trivet dan singkirkan Busboy. Welcome to the cave, budak-budak rupiah. Sekarang kedatangan Iben di kiri saya. Hai Marlo. Dan Belin di kanan saya. Hai Marlo, Iben. Kita mulai podcastnya. Yeay. Sorry banget, gue gak pernah tahu cara Trivet mulai. Gue taunya waktu gue diwawancara ya. Jadi itu gue bikin sendiri barusan. Oke, kita kedatangan Iben, seorang creator TikTok. Ya Ben ya? Iya, benar. Mau dipanggil creator TikTok? Enggak juga sih, creator aja deh. Creator aja? Parah. Parah, padahal ini lagi brand tap in sama TikTok. Gue aja yang gak main TikTok, gue mau dibilang creator TikTok nomor 1 Tangerang Selatan. Ya. Dan kita ada Belin, perwakilan dari komunitas Sudah Dong. Iya. Komunitas gerakan anti bullying. Iya. Oke. Kita bahas dulu tentang Iben. Iben kita background story-nya ya Ben ya. Benjamin Master Adi Surya. Wah, namanya berat. Atau biasa dipanggil Iben merupakan content creator yang terkenal karena kontennya yang khas. Konten khas ala Iben ini menghadirkan sesi wawancara dengan Gen Z yang berisi pertanyaan-pertanyaan singkat terkait ilmu pengetahuan dasar. Saya menjadi content creator yang merupakan seorang mahasiswa jurusan bisnis di Universitas Pelita Harapan. Iben orang kaya. Belin dari perwakilan komunitas Sudah Dong. Sudah Dong merupakan gerakan dan komunitas anti bullying ya? Iya betul. Coba kalau Sudah Dong, Belin dong yang jelasin. Apa sih ini? Sebenarnya kita kayak komunitas dari tahun 2014. Awalnya tuh online semua campaign. Lalu ya sebelum pandemi sih kita masuk ke offline. Kayak ke sekolah-sekolah kita bikin campaign. Karena banyak orang yang gak tahu bullying itu apa. Apa yang dikategoriin bullying. Jadi pas masuk pandemi kita balik lagi ke online. Mulai dari kerjasama sama TikTok, e-booklet dan juga buku panduan untuk orang-orang lebih aware sama bahayanya bullying gitu. Oke. Pernah kolaborasi juga? Pernah kerja sama TikTok buat apa? Sama-sama nyaman ya? Iya. Itu tahun kapan? 2020 tahun lalu. Oh tahun lalu. Gitu. Berarti yang sekarang ini kolaborasi lagi untuk hashtag ciptakan kebaikan. Jadi kita bahas cyberbullying di TikTok bersama pelaku yang dilakukan kepada apa yang namanya? Victim apa? Pelaku dan victim. Oh pelaku korban. dan victim ya? Benar ya? Pelaku dan victim. Iya, korban. Iben, pertanyaan pertama. Kenapa kontennya banyak yang cetek? Bapak udah bully. Lah ini gila nih Trivet. Enggak cetek, bukan cetek salah. Iben, kenapa kontennya simple? Ini udah benar pertanyaan yang ini. Kok kayak nggak mikir sih Ben? Ini Trivet lagi, astaga. Kita nggak boleh cyberbullying, tapi direct bullying. Nah, kalau dari matanya Sudah Dong, tadi termasuk tindakan bullying atau bercanda? Bercanda Kan, sebenarnya, jadi aman ya. kan. Kalau bullying tuh kayak gimana sih emangnya? Sebenarnya ada 4 unsur satu tragedi atau apa diketahuin sama bullying atau cyberbullying. Oke. Pertama itu tindakannya tidak menyenangkan pastinya. Tidak menyenangkan. Kedua itu bisa fisik or emosional menyerangnya. Ketiga sama keempat yang paling krusial, yaitu ketiga itu adanya ketimpangan kekuasaan. Baik itu status sosial, popularitas, umur. Jadi ada satu pihak yang merasa lebih tinggi lah, superior gitu kan. Nah yang keempat ini harus repetitif. Jadi kalau cuma one time itu bisa kayak hanya bercanda atau ya emang lagi slip aja gitu kan. Terus-terusan. Kalau terus-terusan baru masuk bullying. Gitu yang ngebedain. Yang terakhir apa? Itu udah 4 tadi. Oh udah 4. Bullying nih mentang-mentang gue gak bisa ngitung. Oh jadi sebuah kedudukan ya tadi, superiority kompleks ya. Iya betul. Nah Iben bisa menjelaskan nih. Superiority kompleks tuh yang tadi, Bel. Yang mana? Tadi kan? Yang tadi kan? mana coba? Iya. Superiority. Masa gak tahu sih superiority kompleks? Masa lu gak tahu sih? Aku yang dibully. Udah gak usah di sini udah. Oke, kita ngomongin tentang cyberbullying beneran nih. Kita langsung fokus ke topik ya. Tadi bercandanya udah. Iben, masa anak kecil dieksploitasi? Ada pertanyaan lagi. Mentang-mentang suka bikin sama anak kecil digunain terus-terusan. Hahaha, minim konten ya bos. Ini nih,
Ini siapa, Fet? Oh, Ed Marlo. Oke, nggak, gue nanya dulu ke komunitas Sudah Dong. Karena ini kita bakal membahas tentang cyberbullying. Pertanyaan gue udah di skip. di skip. Event gak gitu penting ya. Nanti lu kan ini insight dari yang pernah mengalami korban. Ada banyak tindakan bullying yang bisa kita jumpai juga kan di internet. Kan tadi dibilang ada 4 unsur. Ya. Kalau cyberbullying juga termasuk ke 4 unsur atau ada beda lagi? Sama di situ. Oh, Jadi sama. Itu bullying apapun. Iya, cyberbullying itu kan salah satu bentuk dari bullying juga, hanya medianya yang berbeda gitu di online gitu. Kan tadi harus repetitif. Kalau misalkan saya cuman kayak misalkan mencela sekali gitu nggak apa-apa. Ya bukannya nggak apa-apa Oh, juga bukan kan nggak apa-apa namanya ya? mencela nggak boleh. Nggak boleh ya, kan Iya, mencelanya bener. bercanda. Ya tapi kan Tapi kita nggak pakai tahu. 6 akun berbeda. Nah itu biasanya Setiap pakai akun satu. anonim gitu Saya ya. itu biasanya. Itu bullying karena repetitif pakai akun beda. Oh, jadi nggak boleh. Boleh kalau nggak ketahuan, Maya. Nggak boleh ya teman-teman ya. Nggak boleh. Oke, Ben, lu kan sebagai content creator pasti pernah nggak sih Pernah. kena cyberbullying? Komen negatif apa yang didapatkan? Mungkin yang tadi sempat lu bilang sih, kayak lu ngapain eksploitasi anak, bukan eksploitasi kayak itu beneran ada. kayak yang kayak gitulah. Atau kayak buat apa sih bikin konten kayak gitu, ngapain lu nanya-nanya. Nah, kadang-kadang gue sih ada komen yang gue anggap itu kritik. Gue pelajarin terus gue revisi di konten berikutnya. Tapi ada komen yang gue anggap itu udah cyberbullying karena gak ada basisnya. Jadi bener-bener yang di komen tuh bukan kontennya. Tapi let's say ke fisik, terus atau misalkan anak-anaknya. Jadi itu udah out of context, tapi sama mereka dibahas-bahas mulu. Which is udah jatuhnya jadi cyberbullying. Ya. Tapi kan ini cyberbullying kan itu nggak hal baru ya. Ini kan udah lama banget ada gitu loh. Tapi kondisinya tuh gimana sih zaman sekarang? Karena misalkan perbedaan kan pasti kelihatan banget dari zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang yang kalian rasain tentang cyberbullying tuh apa sih? Kayaknya sekarang Makin bebas Apakah ini ada orang-orang. efek karena pandemi? mungkin ya. Oh iya. Soalnya kayak kita baru kemarin ketemu juga sama studi yang menyampaikan tuh kalau selama pandemi itu cyberbullying tuh meningkat kayak 70% gitu. Selama pandemi? Ya, hate comments kayak gitu tuh meningkat 70%. Tau gak teori gue apa? Teori gue. Dengar. Nih denger Iya, ya. iya, Teori iya. gue ya. Direct bullying. Kan biasanya direct nih. Langsung nih face to face. Tapi sekarang lu WFH dari rumah. Jadi yang direct bullying ke transfer. Ke cyberbullying. Oh, BFH berarti ya? Bullying from home. home. Iya. Mungkin sih Iya, iya ya. kan? Atau enggak kayak pandemi mungkin bikin orang gabut kali ya. Iya, sebenarnya dari studi itu juga dia nyampein ada 4 juga kenapa. Karena pertama orang bosan kan. Kedua karena gak jelas nih keadaan di luar. Dia kayak stres dong. Stres, Nah reliefnya itu dengan negatif hal yang kayak cyberbullying gitu. Sama mungkin kalau anak remaja. Karena kan bapak ibunya mungkin yang tadinya fokus sama dia. Tapi sekarang harus balance work from home sama jagain anaknya. Banyak kan dengar cerita yang kayak, aduh kerepotan nih anak gue di rumah rumahnya, gini. Nah dia tuh jadi kayak pengawasannya jadi kurang. Anaknya padahal intensitasnya makin tinggi kan di social media, digital platform gitu. Apalagi ya TikTok kan itu buat anak-anak remaja kan. Iya remaja. Yang dimana seharusnya sangat diawasi Betul. gitu loh. Kalau menurut gue ya maksudnya banyak kan anak-anak SMA gitu yang masih mungkin belum sadar bahwa itu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Karena buat dia kan kalau kata kita ya netizen jarinya enteng gitu kan. Kalau ngomong aja tapi kan dia mungkin gak pernah ngerasain apa yang orang yang dia katain itu rasain kan. Nah gimana Ben kalau dari lu pernah gak ya dapat satu misalkan yang mendalam banget gitu sakitnya. Atau yang kayak bikin kesel atau bikin apa gitu pernah gak? Dan kalau boleh cerita itu dia ngomong apa emangnya? Mungkin waktu itu gue pernah ada sama bikin konten interview gitu. Terus dia komen tuh kayak, lu ngapain sih bikin kayak gitu? Paling malah bikin orang kelihatan bego. Okay. Paling lu sendiri juga bego gitu-gitu. Nah itu kan iya. udah gak nyambung lagi kan. Terus tapi tuh dia komen di gua, akhirnya gua message dia. Gua nanya ke dia, kenapa ngomong kayak gitu. Nah terus pas gua ngomong, mereka baru feedbacknya tuh gak yang negatif gitu. Feedbacknya malah kayak, sorry bang gua gak maksud. Tadi gue cuma lagi bingung aja kenapa lu bikin itu. Terus gue jelasin backgroundnya kayak, gue bikin itu sebenarnya untuk ningkatin awareness. Untuk ningkatin pengetahuan orang-orang. Nah pas gue ngasih feedback itu ya dia jadi lebih take note. Jadi mungkin kadang-kadang tuh bener yang lu bilang sih Bel. Kayak mungkin mereka gabut di rumah terus lagi bosen ngetik
tinggal one click Mirip, away iya. langsung nyampe yang unek-uneknya mereka. Iya. Padahal ternyata mungkin maksud mereka tuh nggak kayak gitu. Tapi ketulis Penyampaiannya. gitu Tulis ya. aja kepencet. Kalau misalnya kita nih Bel, ngeliat ada cyberbullying terjadi gitu di misalkan di comment sectionnya Iben gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya bisa macam-macam ya gitu. Kita like komennya. Ya, enggak enggak. dong, kalau like dia makin Di-pin. happy Di-pin. Iya, bener. gitu. Oh. Kan bisa di report. Caper ya mungkin mereka ya? Mungkin caper bisa sih gitu. Jadi kayak sebenarnya di bullying itu ada konsep namanya upstander atau bystander atau mungkin di berbagai hal lain ya. Jadi dimana kalau bystander ya udah kita ada nih kejadian yang tidak mengenakan terjadi kita nggak ada urusannya, kita nggak ngurusin. Tapi kalau upstander tuh kayak walaupun itu nggak directly impacted to us, kita juga bantu orang untuk keluar dari masalah cyberbullying itu. Jadi kalau misalnya ngeliat di comment section ada yang dibully, makin banyak orang yang ngebelain si korbannya, toh dia juga akan capek gitu sendirinya gitu. At least the least that we can do tuh itu sih gitu. Kayak ngelerain gitu ya kalau bully Ngelerain, langsung gitu. iya, Ya. gitu. Kenapa liat gue kalau ngomongin bully? Kayak ngelorai gitu ya. Kayak yang dulu-dulu gitu loh. Jangan iya. nambah-nambah Jangan gitu nambah-nambah. maksudnya. Kalau gue biasanya kalau ada yang berantem gue panas-panasin. Temuin, temuin gitu lah. Ternyata gak boleh. Nggak boleh Tuh bahkan dong. gue aja berarti masih salah ya teman-teman. Jadi jangan ditiru. Tapi gue juga pernah kena cyberbullying sih. Maksudnya ini hal yang paling sering gue alami. Ini gue juga mau cerita nih. Kan lu berdua udah cerita. Gue mau cerita. Kalau gue cyberbullying tuh mulai dari fisik, mulai dari cara gue ngomong, mulai dari apa. Yang nanti akhirnya nyambung-nyambung ke bapak gue siapa gitu. Itu hal paling sering gue lakukan. Kalau gue ya mungkin sekarang udah gak kena kali ya di celak di platform digital. Di platform digital mungkin gue udah gak kena. Digital platform. Lu gak usah balik-balik. Iya maksudnya tapi kan awal-awal tuh ya. Pasti kan itu gila mentalnya bro. Diadu bro itu sama kata. Cuman kayak misalnya kata-kata simple gitu. Mati lu gitu. Iya. Gue langsung mikirnya kayak iya apa gue beneran mati aja. Gitu loh. Maksudnya kan hal sekecil itu yang lu ketik pakai jempol ngaruhnya ke mental orang ternyata. Jadi udahlah guys. Direct bullying aja. Gak gitu juga. Udahlah guys, jangan membuli. Enggak, emang apa sih untungnya bullying orang tuh? Gak ada kan? Makanya kenapa dilakuin? Enggak ada sih. Lu pernah bully orang enggak? Ngaku. Saya harap yang Lex masa gak pernah lu kata-katain tuh orang. Cyberbullying gak pernah Oh sih gak gue. pernah, tapi bully langsung pernah ya. Itu Paling paling. zaman sekolah lah ya dan segala macam. Dan kita ngomong gitu kayak diliatin si Bella kok nih orang kayak nyantai aja sih ngomong. Bukan. Maksudnya kita sudah belajar Maksudnya, iya. dari kesalahan kita dulu. Yang kita gak mau ulangin sekarang. Apalagi lewat internet. Benar. Gitu loh. Kenapa kamu mengumpat di balik akun bodongmu itu gitu kan? Iya. Kayak ayo dong pakai akun asli. Ayo dong teman-teman. Oke. Kan Iben udah pernah kena cyberbullying. Belin juga udah pasti pernah melihat langsung orang lagi kena cyberbullying gitu kan. Jadi tadi yang gua simpulin lagi, hal yang bisa kita lakukan adalah untuk mereport rame-rame. Enggak itu juga. Oh enggak. Maksudnya itu one of the solution gitu Iya. ya. Tapi misalnya kayak at least pertama tadi dengar ceritanya Iben tuh bagus sih dia speak up gitu loh. Pada saat dia ngerasa oh ini salah nih kayak ini masuk cyberbullying. Nah banyak orang di luar sana yang gak berani untuk speak up. Dia diem sendiri, dia pendem, akhirnya dia stres sendiri, depres sampai hal-hal lain gitu yang negatif yang bisa dilakuin. Nah jadi buat teman-teman di luar sana kalau misalnya kena cyberbullying tuh berani untuk speak up. Lalu kayak sama orang-orang di sekitarnya kan mungkin kalau cyberbullying lebih mudah dilihat ya. Kalau misalnya nggak private gitu kayak di komen atau di mana. Nah orang-orang entah temennya atau keluarganya bisa jadi support system yang baik untuk dia gitu. Karena at least dia nggak ngerasa sendirian gitu loh gitu. Gue gak tahu kenapa kalau gue sih ngerasa kadang-kadang misalkan ada yang ngebully kita. Gue lebih suka untuk direct ngomong ke mereka. Karena gue waktu itu pernah soalnya sekali ada yang ngekomen. Terus gue coba gue taruh di story. Terus gue kayak cuma widih ampun-ampun gitu. Terus jadi malah dia yang dibully. Nah gue tuh jadi kayak kok gue ngelakuin hal yang sama kayak yang dia lakuin deh. Instead of kalau misalnya kita ngomong sendiri mungkin ya berhenti di situ gak ngelanjut lagi. Bayaran lu di sini berapa sih Ben? Ngomong Aduh gede banget. Gue udah 5 hari belajar ini. Oke. Udah bisa jadi brand ambassador sudah dong. Iya oke. Sebagai kreator TikTok nomor 1 di Tangsel. Nomor 2 yang pertama kakak gue sorry. Jadi dia lebih hatam mainnya. Tapi udah verified TikTok ya? Belum. Oh belum. TikTok. TikTok. Halo TikTok.
Oke, kritik boleh, tapi harus disampaikan dengan baik. Karena nggak ada yang tahu apa yang dialami creator tersebut. Seperti di video ini. Guys, have you seen this? Oh, I know that guy. He's been blowing up lately. Jeez, look at the shares. A world record-breaking social media artist. 2 million likes in the first 15 minutes. Guys, he uploaded again. It kind of sucks. I saw that. He's done way better work before. I've seen better. Not to mention a plummet in views. I've actually had the chance to watch the videos, and if I were being honest, it really did suck. Everyone has a story, and you never know what they're going through. Remember, create kindness. Words are complicated. They can both compliment and insult at the same time. They might seem harmless, but our words can really sting and just make someone feel like they don't belong. So let's be thoughtful with our words, lift each other up, and do what we can to make the internet a more inclusive place. I am a wrung out towel. Comments I've taken to heart weigh me down. But there's wrestling beyond the darkened screen. A kindness, a community that I'd forgotten. I want to hold on to it. Nah gitu videonya Ben. Keren. Jadi dia menciptakan sebuah konten untuk melawan cyberbullying. Konten kayak gitu tuh harusnya yang dimasukin ke sosial media lainnya. Dibantu like, komen, kayak gitu di-share ke teman-temannya. Iya. Bukan konten lu. Lu Mbak parah banget. Apa Bel? Iya parah banget ya. Parah banget nih Ben. Kontennya gak mutu. Ada tips atau pesan untuk sesama pengguna TikTok gak Ben? Biar saling berbuat kebaikan gitu. Dan mungkin gak berbuat kebaikan, lebih bijak aja kali ya. Menggunakan akun mereka gitu. Lu punya tips gak? Kalau untuk pengguna, tips dari gue sih, mungkin HP lu itu kan ada di tangan lu dan segampang itu untuk lu ngelakuin apapun. At least tuh setiap kali lu mau ngelakuin sesuatu, lu pikirin dari segi orang yang akan lu komen atau akan lu apain pun deh lewat HP itu. Karena kadang-kadang kalau misalkan kayak kita ketemu langsung, kita kan tahu kan kondisi dia lagi gimana, mukanya lagi bete. Tapi kalau lewat HP kan kita tuh gak tahu kondisi mereka. Gak tahu mereka lagi ada masalah apa, masalah keluarga, financial dan lain-lain. Terus tiba-tiba dibarengin lagi dengan komen lu itu. Dan kita gak tahu tuh yang tadi kayak lu bilang di awal, padahal cuma ngomong kayak mati lu. Tiba-tiba ternyata mereka lagi gak balance secara mental. Iya, terus langsung langsung ngelakuin. Ngeri juga. Jadi ya karena kita gak tahu mereka lagi gimana, harus lebih aware aja sih. Lebih aware berarti. Kalau dari Belin? Kalau dari aku sih sebenarnya sama, yang paling utama itu kita harus selalu tahu kita tuh nggak bisa nyamain apa yang kita rasain sekarang sama orang lain. Kedua, balik lagi kalau itu sampai terjadi sama kalian, jangan takut untuk speak up, at least sama orang terdekat satu orang, biar kalian ada support system. Tapi kalian juga harus manfaatin juga kayak sebenarnya semua digital platform itu pasti udah menyediakan fitur-fitur untuk jaga kalian gitu, biar lebih aman dan nyaman. Banyak yang bisa kalian lakuin untuk bisa nge-private, bisa nge-block atau filter comment, report. Itu banyak di banget. TikTok tuh yang aplikasi bagus banget itu ada tuh, feature Iya, itu kan. ada tuh, ada. Ada serius di TikTok Ada ada. juga yang paling gue suka ya di TikTok tuh kalau buat orang yang lagi kena cyberbullying, ada namanya deactive my account. Coba deh gunain deh. Siapa tahu kita bisa membersihkan TikTok bersama-sama kan. Membersihkan TikTok dari cyberbullying. Iya, untuk orang-orang yang suka ngebully lebih baik gak usah main TikTok gitu. Betul, terima kasih Iya. Melin udah menyelamatkan aku. Oke, ini pertanyaan yang dari Viniarnya, dari Triveto udah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan dari Marlo ya. Oke. Nah nih, Ben. Udah kita tutup aja, dia udah gak gitu penting. Udah gak gitu penting. Ben. Iya. Gimana nih? Gue kasih study case dulu ya. Kalau kita udah ngasih kritik baik-baik. Tapi orangnya malah tambah-tambah jadi gitu. Si yang ngebulinya? Bukan, si konten creatornya. Iya, Misalkan iya. konten creator sombong, nyebelin, ngata-ngatain, meremehkan orang lain. Kita bilang, jangan kayak gitu tahu. Dia malah menjadi-jadi nih. Terus gue katainnya pakai nada yang agak tinggi. Jangan gitu tahu, ada belakangnya ada sesuatu lah, tambahan gitu. Apa tuh? Bro. Jangan kayak gitu bro, ya kan. Misalnya kayak gitu. Terus dia malah makin menjadi. Terus waktu akhirnya gue ketemu,
Gue tanya lu kenapa sih kok malah nyari onar gitu misalkan. Terus kata dia, bad publicity is still a publicity. Kata dia gitu. Nggak, ini bukan ngomongin yang Lex. Tapi kayak gimana misalkan kalau ada orang kayak gitu. Kita harus apain? Ya itu kan balikan lagi ke pilihannya orang-orang ya gitu. Kalau orang yang nyebelin kita hitung bullying apa enggak? Ya lebih baik gak usah ikut-ikutan sih menurut aku. Nah berarti, tadi belum menjawab. Kalau dari lu gimana Ben? Menurut gue sih step pertama yang harus kita lakuin adalah jangan kasih mereka panggung sih. Karena tadi yang lu bilang kan, kalau misalkan mereka dikasih panggung malah makin jadi. Dan gak kita, kadang-kadang kalau kita ngerespon positif atau negatif, mereka nih udah kebal. Buat mereka positif negatif sama aja. Sama-sama intinya engagement mereka naik. Tapi kalau kita gak ngasih mereka respon, engagement mereka turun, mereka lama-lama kayak, yaudah gue capek bikin yang kayak gini-gini. Yang penting lo udah usaha awal, kalau mereka gak bisa, ya mau gimana lagi ya daripada nyape-nyapein diri. Bener, daripada kita ngomongin dia mulu, mending diemin aja ya. Iya. Udah jangan kasih orang bodoh panggung. Oke, kita lanjut ke pembahasan curhatan netizen yang pernah dibully. Maupun itu cyberbullying atau bully direct ya. Kita udah nanya nih pakai Instagramnya Volix, kalian pernah dibully apa? Coba cerita ke kita. Gua di sini membacakan dengan nada mereka ya. Yang mereka ucapkan. Yang tutup. Oke. Jadi, gue gak tahu ini termasuk cyberbullying atau enggak ya. Cerita pertama ini waktu awal-awal COVID. Gue pernah, ini soalnya dia blasteran yang ngomong. Apa sih? Enggak, dia blasteran. Namanya Esa Zigotnelda. Jadi gue anggap dia blasteran lah ya. Anak Inter sih, anak Inter. Anak Inter, palingan JIS. Jadi gue kayak ngomongnya semi-English. Gue pernah bikin video TikTok tentang COVID-19. Sempat rame sih videonya. Ada pro dan kontra. At first, I think namanya hidup sosial pasti ada pro dan kontra. Jadi normal aja, tapi gak lama kemudian banyak yang mulai ngatain gue. Dibayar pemerintah buat bikin video itu. Bahkan sampai menurut gue, menurut gue yang paling parah itu ngatain fisik. Padahal video itu gue gak nyinggung pemerintah atau apapun. Cerita kedua. Itu dulu cerita pertama tanggepin. Dia bikin tentang COVID-19, konten tentang COVID-19, terus dibilang dibayar pemerintah. Gimana pendapat kalian? Kalau fisiknya mungkin udah bisa masuk ya cyberbullying. Tapi kalau untuk dibayar pemerintah sih menurut enggak. Itu bukan ya. cyberbullying. Bukan sih kayaknya. Mungkin tergantung komennya, tapi intinya menurut gue ada basisnya gak tuh komen. Yang terutama yang tadi yang dibayar pemerintah kayak, kalau misalkan cuma dia asal ngomong. Oke, next ya. Awalnya cuman dari game Mobile Legend, skip. Ya maksudnya udah Mobile Legend, halo, gitu loh. Waktu clubbing sama teman-teman gue, skip. Ya lu gak ada curhatan yang lebih baik nih. Ya gue baca deh nih yang Mobile Legend ya. Kan ini, apalagi ini paling common di Indonesia. Awalnya gue cuman main game dari Mobile Legend. Karena itu game, karena di game itu gue mainnya jelek atau bisa disebut bodoh lah. Tapi selesai game itu gue dibully abis-abisan, dichatin sama teman mabar gue. Sampai disumpahin. Kayak nyumpahin orang tua juga gitu. Mungkin mental gue lemah dan gue nangis. Gitu aja, thank you. Bullying ya. Muhammad Zidan Fahlevi. Jujur gue juga suka kesel sih kalau habis main sesuatu terus cupu gitu. Nah ini mungkin bukan di ranahnya Belin kali ya. Karena kan itu gak termasuk cyberbullying kan. Tapi cyber sih kan game online kan. Itu masuk juga karena kayak waktu kita ke sekolah-sekolah juga ada anak-anak yang cowok-cowok cerita kalau suka dibully di game online gitu. Karena gue juga main game kan. Jadi gue paham betul apa yang dia maksud gitu. Iya. Jadi kalau kita di game ini mungkin namanya, kita gak bilang why are you cyberbullying me. Tapi kita bilangnya why are you being toxic gitu misalkan. Toxic, salty dan segala macam, kayaknya itu udah common deh di dunia game tuh. Dan itu gak bisa dihindari. Dan kita gak bisa ngajarin common sense ke orang-orang yang main game. Misalkan kalau gue lagi cupu gitu, terus gue dikatain, lu payah banget. Gue gak bisa tuh ngasih tahu, tahu gak sih itu termasuk sebuah tindakan cyberbullying. Gak bisa kan. Jadi ya kalau gue ya, ketika ada orang yang berisik atau mulai bacot lah kasarnya, gue mute sih, terus gue main lagi. Jadi gue kayak gak punya beban, ya udah lu teriak-teriak ke mikrofon lu silakan, kan gue gak denger. Kayak gitu sih. Zidan, cari teman mabar baru.
Benar. Itu ya tipsnya. Gak usah ya. didengar yang Nggak usah ngebully didengar lo. yang ngebully. Tunjukin kamu Skill. nanti siapa yang di panggung ASEAN Games. Oke, next curhatan tentang bullying. Waktu gue clubbing sama teman-teman gue. Jaksel nih, ini kayak Jaksel nih anaknya. Iya, more like frenemies. Nah, itu kan Jaksel banget kan, bener banget. Mereka ngerekam video gue yang kesannya gue lagi make out sama cowok tanpa sepengetahuan gue. The sad partnya itu bagian yang gue nampar si cowok karena udah harassing. Malah gak direkam sama mereka. Dan karena video itu tersebar ke teman-teman SMA gue. Bahkan yang gak kenal deket sama gue tahu video itu. Dan selama beberapa bulan gak tahu kalau ada video itu dan disebarin. Selama beberapa bulan tanpa gue tahu tentang video itu, ternyata gue udah jadi bulan-bulanan jadi bahan gosip mereka. Nyesel gue pernah clubbing bareng mereka. Gue bela-belain samperin mereka, padahal saat itu gue lagi berjuang sama penyakit gue yang bikin gue lumpuh gak lama sesaat itu. Dari AFV, Oh inisial doang itu. inisial Iya. doang. Tapi itu udah masuk bener bullying sih, bukan cyber bahkan. Cyber bullying. dan tidak cyber ya. Dua-duanya. Karena kan dua-duanya gitu. All Karena around bullying berarti. all around bullying. Iya Paket betul itu. gitu. Kan tapi itu banyak banget kejadian di anak-anak SMA sih, cewek-cewek namanya gitu. Karena kita sering banget denger entah dibuat grup tiba-tiba terus di-share lah foto-foto atau video orang ini untuk menjatuhkan dia, itu ada banget gitu. Emang bullying sama julid sama gak sih? Mungkin kalau ini sih udah bukan julid lagi ya gitu. Karena kan kayak mereka menyebarkan sesuatu kan. Kalau julid mungkin lebih kayak si ini tuh gini-gini. Sama aja sih sebenarnya juga sih. Iya. Iya. Tahu gak sih Iben itu? Yang mana ya? Tuh. Contoh Ben. Itu termasuk bullying apa julid kita? Julid sih. Julid. Karena kan gak repetitif ya. Balik lagi kan 4 unsur harus bilang ada. lagi lo. Tahu gak Iben itu? Nanti sampai pulang lu gue DM lo. Sebuah hal yang repetitif. Ya udah kalau menurut gue mah nggak usah mikirin repetitif apa enggaknya ya, nggak usah bacot aja ya, dipakai jarinya ya. Iya betul. Simpan aja, opini yang harus yang bagus, yang menyemangati. Ciptakan kebaikan. Ciptakan kebaikan. Pakai TikTok sih itu paling bener Iya sih. paling benar sih. Yuk jilat terus yuk. Nah ngomongin soal TikTok nih, langsung ganti. Apa sih nama ininya, campaignnya? Bukan, Ciptakan kebaikan. yang sebelumnya. Oh sama-sama aman, sama-sama nyaman. Oke, bedanya campaign sama-sama aman, sama-sama nyaman, sama ciptakan kebaikan apa? Kalau pas sama-sama aman tuh kita produce ada e-booklet yang semuanya bisa download di sudahdong.com/buku download sekarang? panduan. Iya bisa. Oh bisa, oke, Bisa. dipromosin lagi. Sudahdong.com/buku panduan, di situ bisa ada e-bookletnya TikTok bareng sama Sudah Dong, judulnya sama-sama aman, sama-sama nyaman. Jadi di situ kalian bisa baca tentang apa itu bullying, bagaimana overcome bullying, terus fitur-fitur TikTok untuk mencegah adanya cyberbullying. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Malik. Lu udah tahu Ben? Oh iya, gue belum ngomong. Kan gue baca brief. Oh iya. Jadi curhatan dari Malik Fajar nih. Jadi pernah dari WA kayak dibully, aib video saya disebar gitu. Terus saya sebenarnya nggak ada salah sama orang yang ngumbar-ngumbar aib saya. Tapi di situ saya mulai nggak suka sama orangnya. Terus saya harus gimana? Saya jadi jarang punya temen karena saya masih umur 13 tahun. Itu iya. Dia cyberbullying. trust issues deh kayaknya Iya. sama orang gitu ya. Cyberbullying, tapi maksudnya kayak harus mulai bisa membuka diri sih. Kalau enggak nanti bakal terus kayak gitu kan. Jadi at least kalian harus misalnya ngerasa ada kena cyberbullying atau bullying asli langsung, ya harus ngobrol at least sama sahabat ada satu gitu kan, palingnya harus kalian percaya, atau kakak atau keluarga. Itu lama-kelamaan nanti mudah-mudahan sih bakal trust issue-nya berkurang. Jangan nyamaratain orang gitu. Jangan kan ya. nyamaratain orang, gak semua orang jahat kok, masih banyak orang baik kayak Marlo, Iben gitu. Ya kalau Malik sama kok Malik, aku juga gak punya banyak teman. Jadi kan temenan kalau gitu. Nggak sama anak 13 tahun dong. Loh, kenapa? Gedenya mau jadi apa? Dia mau jadi apa gedenya? Hah? Enggak, maksudnya gue juga waktu itu nggak punya banyak teman. Sampai sekarang nggak punya banyak teman. Karena ternyata teman itu bukan tentang kuantitas tapi tentang kualitas. Tolong itu nanti dijadiin snippet ya, diulang-ulang terus tag gue. Sorry tadi buat gue jualan. Iya.
Maksudnya lebih enak punya 2 teman yang tahu kita banget daripada punya 20 teman yang gak tahu apa-apa tentang Iya. kita, Malik. Kalau di ini, Bel, kalau keluarga ngebully gitu bisa gak sih? Oh bisa banget, Iya bisa kan? banget, Kakak bisa gue banget. kakak gue sering banget ngebully gue. Kenapa? Kayak gimana? Dari lahir gue udah dibully gitu. Gimana contohnya? Gue gak bisa cerita di sini. Ada Ya gak? gue juga gak bisa bantu Iya mendefine itu juga ya. bullying atau Misalkan enggak. gue lagi tidur di ketapel tuh bully gak? Terus-terusan ya, kayak gitu sering. Enggak tuh cuman Salah satu. Setiap kali dia bangunin gue aja. Oh iya bisa jadi. Bullying Bisa kan? bullying. Gue masukin bui lo Karama. Lihat tuh. Nggak. Tapi, nah tadi Belin ngomong bahwa keluarga juga bisa menjadi pelaku bullying. Ya, Contohnya ada Bel? ya ada. Misalnya gimana ya ceritanya ya bingung. Ya, enggak, maksudnya dalam bentuk apa bisa, kan itu keluarga Iya, iya. karena kan kayak misalkan seorang ayah gitu. Ngapain ke anaknya dimarahin atau diapain tapi sampai titik mana disebut itu bullying. Ada kan yang kayak name calling gitu ke anaknya ada. Ada juga biasanya sih sibling yang paling sering ya kayak Iya, kakak iya, adik. kakak adik Nah itu gitu. name calling atau fisik juga bisa atau emosional gitu itu bisa. Tapi lebih sering lagi kita mendapatkan selain bullying dari keluarganya yang nggak bisa support kalau Ada yang anaknya ini dibully gitu kayak Hmm. ya udahlah kamu tahan aja apa sih kayak gitu doang masa kamu nangis kayak gitu doang masa kamu itu gitu. Nah keluarganya juga nggak bisa jadi support gitu. Kalau Itu juga. kalau menurut lu Bel, ini yang gue selalu mempertanyakan, apakah bully itu harus attach sama public? Maksudnya kayak misalkan nih gue ngomong sama lu, ngata-ngatain lu tapi direct langsung berdua doang nih. Terus publik juga nggak tahu tentang itu Nggak termasuk harus bully atau enggak? public sih. Sebenarnya kalau misalnya ngobrol berdua ya depends bagaimana apa ya vibe-nya. Ada yang mungkin jadi discuss atau kayak debat itu kan beda lagi ya gitu. Berarti dari keluarga bisa juga terhitung bully atau nggak bisa ngasih support ketika Iya. ada anggota keluarganya yang lagi dibully Iya, gitu ya. betul. Cara ngasih supportnya emang gimana Bel? Misalkan nih gue cerita, lu nyokap gue ya. Bu, aku dikata-katain. Aku dikatain gendut, bau bawang bu katanya aku. Support gue mak gue. Lu jadi kakak gue deh Ben. Kata Belin sendiri yang ngomong ya bahwa harus disupport kalau ada anggota keluarga yang terbully. Ini nggak ngefek, ini nggak efektif. Kak, gue dibully dah, gue dibilang gendut. Kamu coba Stres kak. makanya kamu nge-gym. Nggak support banget. Tapi kalau dia apa-apa dikit dibilang itu bully terus dia ngadu ke keluarga, nanti anaknya jadi Iya. manja nggak malah? Manja. Ya sebenarnya sih mungkin sebenarnya bagus sih membangun komunikasi Sentil aja antas mulutnya ya? sama anak sama ini ya sama orang tuanya. Jadi nggak apa-apa sih menurut gue kalau untuk ngobrol. Tapi gimana cara orang tuanya menanggapi itu, membuat dia jadi anak yang manja atau enggak kan depends gitu. Ada orang tua langsung kayak lapor ke sekolah anak saya di ini. Nah, Jadi manja. Berarti coba hadapin sendiri dulu. gitu. Itu berarti tadi tipsnya. Oh tipsnya hadapin sendiri dulu. Kalau memang udah gak kuat ngomong ke speak up ya, baru speak up. Dari awal harus speak up sih, Oh, dari awal harus dari speak up. awal Iya begitu. dari awal Iya, harus speak kayak up lo. Oh, dia terserah mau langsung ngomong ke langsung orangnya atau orang terdekat. terdekat. At least jangan dipendem sendiri gitu loh. Kan nanti makin meledak gitu. Oke, kita lanjut lagi berarti. Tadi pertanyaan dari gue itu kita intermezzo doang. Jika ada anggota keluarga yang sedang mengalami cyberbullying atau direct bullying, kan kita harus kasih support nih Bel. Tapi ada juga yang dinamai oleh toxic positivity. Nah ini sering kerap terjamnya. Taruh teman lah toning tong. Pintalang tong aing tamalay wah. Sering terjadi atau sering kita dengar gitu loh pembahasan soal toxic positivity. Itu apa Bel kalau boleh jelasin? Jadi kalau toxic positivity kadang-kadang kan kalau misalnya kita Deketan, oh gitu. sorry. Kadang-kadang kalau misalnya kita orang nih ada yang curhat sama kita kayak ngasih feedback sama mereka. Kayak tadi misalnya yang pas Iben bilang kayak kamu nge-gym aja atau apa. Kadang-kadang kan nggak bisa semuanya langsung dilakuin kayak gitu ya. Kadang-kadang kita harus lihat dulu kondisinya orang itu seperti apa. Apakah dia bisa menerima feedback dari kita. Even sebenarnya itu positif gitu, tapi nggak di masa itu mungkin belum itu yang dia butuhkan. Berarti toxic positivity itu
hal yang positif tapi masih tidak memungkinkan untuk mereka lakukan. Iya gitu. Atau kayak udah too much gitu. Kadang-kadang kayak sekarang kayak self love Iya, gitu kan. iya, Padahal sebenarnya kayak Nggak realistis ya. nggak realistis gitu loh. Terus kalau harus kayak pandemi mungkin harus kayak be produktif bla bla bla. Tapi kadang-kadang sebenarnya kita kayak nggak apa-apa loh kayak take a break for ourselves. Self love tuh apa? Kayak yang Mencintai diri sendiri. kita sayang diri sendiri. Iya gitu. Iya. Gue maksudnya gue ngerti tapi maksudnya dalam konteks apa sih self love tuh yang kayak gue masih gak ngerti kayak apa? Ya? Misalkan kayak contoh lu dibully karena suatu tindakan lu yang contoh nih misalkan lu bikin konten yang agak menyinggung suatu pihak gitu. Terus memang bener tuh konten menyinggung suatu pihak. Terus tiba-tiba ada orang yang komen, ini konten lu menyinggung ini nih, tapi lu tuh juga jelek, bau, bla bla bla. Nah, mungkin kan yang ke kontennya itu kan kritik kan, tapi yang udah ke kitanya pribadi itu kan bully kan. Nah, kadang-kadang kalau self love itu kayak lu ngerasa, wah gue dibully nih. Terus kayak si yang tadi lu dikritik di konten, itu jadi lu kayak bodo amatin karena lu ngerasa, udahlah apapun yang gue bikin tuh harus gue appreciate, gue harus mengappreciate semua yang udah gue lakukan dan lain-lain. Mencintai dari. Jadi Terus- kayak gimana ya kayak kadang-kadang kritik dari orang ngasih tahu tentang apa mungkin dengan kebaikannya kayaknya kamu udah agak gendutan gitu tapi in a good way. Kadang-kadang kalau misalnya self love-nya mungkin berlebihan kayak ibaratnya mau gue sampai obes juga suka-suka gue gitu loh karena ini hidup gue gitu karena itu Self-love gitu. itu self love. Nah gitu. Nah kadang-kadang juga sekarang sih self love ini juga kalau digembar-gemborkan parah sampai yang misalnya obes Jadi in juga a apa-apa negative jadinya way gitu. toxic positivity kan gitu. Atau kayak mungkin lu misalkan dibully terus lu nangis karena sedih. Terus lu cerita ke temen lu tuh malah ngasih toxic positivity dengan cara kayak bilang, udahlah gak usah nangis, udahlah gak usah nangis. Padahal mungkin Atau memang enggak, mereka lagi butuh Nggak nangis. usah dipikirin, Nggak usah nanti juga ada dipikirin. jalan keluarnya gitu kan. Kayak in a good way tapi sebenarnya kayak kadang kita gak bisa nerima itu gitu yang lagi membutuhkan saran Yang itu. dinamakan Kayak toxic positivity. Iya, kadang kayak ngapain sih dipikirin atau apa gitu. Kayak gitu-gitu. Atau kayak you'll find a way, nah kayak gitu-gitu loh. Iya paham. Yang ini yang kayak ngomong-ngomongan template. Iya omongan template. Ya segala sesuatu yang berlebihan sebenarnya kan gak bagus gitu. Gue baru sadar berarti gue sering toxic positivity ke orang. Udah gak apa-apa gitu. Enggak gue. Iya udah gak Udah diem. apa-apa. Itu bukan toxic positivity. Itu bukan toxic positivity. Nggak, dia lagi curhat. Tapi gue gak mau dengerin. Jadi gue bilang udah diem. Terus gue cabut. Biasanya kayak gitu. Itu apa toxic? Itu toxic aja ya. Itu lebih kayak toxic aja gak ada positivity-nya. Ya gak apa-apa. Nanti gue belajar lah kan. Gue harus self love. Iya betul. Ya biar diri gue bisa evolve. Gue harus self love. Betul. Kalau gue mau nggak jadi. Oh, ada lagi. Gue Apa? bertanya nih. Ini satu terakhir. Ini nggak nyambung sama yang tadi. Nanti lu, Fat nih di-cut nanti kemana aja boleh ya. Jadi, gue kan nggak pernah menganggap cyberbullying itu, maksudnya gue nggak pernah ngerasa gue lagi di cyberbully nih. Karena mungkin udah pernah gitu, udah kayak mungkin zaman 2014 sampai 2016 gue tuh ngerasa banget kalau ini cyberbullying. Tapi kayak udah selepasnya kayak udah ini cuma omongan orang, udah gue diemin aja. Nah, tapi ada kalau misalkan cyberbullyingnya, gue gak tahu ini termasuk cyberbullying, tapi misalkan ada satu orang nih bikin kita risih. Misalkan nih, gue ngepost di TikTok, gue rekam video, gue selfie. Dibilang, ya selfie. Gue rekam lagi, gue post lagi, gue main bola. Ya main bola. Gue ngepost lagi berenang, ya renang. Tapi kenapa lo merasa terganggu sih? Atau Risih aja kayak mungkin kenapa? lo emang basically udah gak suka aja sih sama orang itu. Enggak. Misalkan gue gak punya masalah apa-apa, tapi kayak ente kenapa komen terus? Gue udah bilang kayak lu ngapain sih emang lu apa gunanya sih komen mulu di setiap kali gue ngepost ada untungnya gak buat lu? Nggak ada. Kenapa emang kalau gue mau komen gue diemin? Oh ya udah berarti nggak ada untungnya buat dia tapi ya udah. Makanya lu kan di TikTok pakai Filter komen. feature filter. Jualan. Bener. Nah, memang keren banget sih feature-feature TikTok. Oke, jadi segitu ya pembahasan dari topik kali ini ya. Tentang cyberbullying. Oke, satu kalimat terakhir dari Belly tentang cyberbullying. Ayo ciptakan kebaikan. Template. Itu kan mentang-mentang kampanye itu dia ngomongnya gitu. Tapi emang bener dong. Lu Ben bikin satu kalimat untuk cyberbullying. TikTok aplikasi paling bagus untuk anti cyberbullying. Marlo. TikTok rumah untuk para bully. Wih parah.
untuk para bully. Belum selesai tadi, boleh benerin gak? Boleh. TikTok adalah rumah untuk para bully. Belajar untuk tidak membuli. Kita sebagai remaja yang memimpin, yang akan memimpin negara ke depannya, ayo kita sama-sama gitu loh, membenahi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh remaja-remaja lainnya yang mungkin belum tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Jadi kita sama-sama membantu, jangan bully balas bully. Betul. Tapi dibantu, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia belum mengerti, mungkin dia belum paham. Jadi agar TikTok menjadi sebuah platform yang memiliki komunitas yang saling support lah. Enak gitu jadinya, aman, sama-sama aman, sama-sama nyaman. Karena itu kita harus ciptakan kebaikan. TikTok, ayo saya siap jadi brand ambassador. Saya juga. Oke, terima kasih, saya Marlo, sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Lu bilang saya Iben, saya Belin. Saya Belin. Saya Iben. Terima kasih. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi, nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk.